Baik, selamat pagi, salam. Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 12 21 11 0015, Prodi PPKN semester 6, mata kuliah Hubungan Internasional. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Idam Aswar, MPD. Di sini saya akan membacakan soal UTS yang diberikan Bapak. Yang pertama, jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global? Baik, saya akan menjawab. Definisi hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara negara-negara serta aktor non-negara dalam area global. Ini mencakup politik, ekonomi, hukum internasional, dan institusi yang mempengaruhi dinamika global. 3 aktor utama dalam dan perannya. Yang pertama itu negara. Negara adalah aktor utama yang bertindak sebagai identitas berdaulat dengan kewenangan penuh atas wilayah negara, berperan dalam 1. Membentuk kebijakan luar negeri. Negara merumuskan kebijakan luar negeri untuk melindungi kepentingan nasional. Yang kedua, perjanjian internasional. Negara menandatangani dan menjalankan perjanjian internasional untuk bekerja sama atau mengatasi konflik. Yang ketiga, berpartisipasi dalam organisasi internasional. Negara berhubungan dengan internasional untuk menangani isu-isu global seperti keamanan, perdagangan, dan lingkungan. Yang kedua, organisasi internasional. 1. Mediasi konflik. Membantu menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi. Kedua, regulasi global. Menciptakan aturan dan standar yang mengatur hubungan antar negara. 3. Bantuan pembangunan. Menyediakan bantuan teknis dan keuangan untuk negara-negara berkembang. Yang aktor yang ketiga itu aktor non-negara. Aktor non-negara mencakup LSM, perusahaan multinasional, dan individu berpengaruh yang terlibat dalam 1. Advokasi. Kebijakan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan internasional melalui komponen 0 dan lobby. Yang ketiga, implementasi program. Melaksanakan program dan lapangan terutama dalam bidang kemanusiaan dan lingkungan. Ketiga, kerjasama global. Menjalin kerjasama lintas negara untuk mencapai tujuan bersama seperti perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan. Baik, pertanyaan yang nomor 2, bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Bagaimana masing-masing teori menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antar negara? Realisme. 1. Pandangan. Realisme memandang hubungan internasional sebagai antar area konflik yang didorong oleh kepentingan nasional dan kekuasaan negara bertindak untuk mempertahankan kekuatan dan keamanan mereka. Ketiga, penyebab konflik. Konflik terjadi karena persaingan kekuasaan dan kepentingan yang saling bertentangan. Negara
berlaku secara rasional untuk memaksimalkan kemampuannya dalam sistem yang anarki. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama dianggap sulit dicapai karena negara selalu mengurangi niat negara lain. Kerjasama hanya terjadi jika sejalan dan kepentingan nasional. Itu selanjutnya liberalisme. Satu, perdagangan. Liberalisme percaya pada kemungkinan kerjasama internasional dan nilai-nilai institusi global. Negara untuk satu-satunya aktor penting. Aktor non-negara dan organisasi internasional juga signifikan. Itu selanjutnya penyebab konflik. Konflik bisa dihindari melalui institusi internasional perdagangan dan terdefinisi ekonomi yang meningkatkan keuntungan bersama. Selanjutnya kerjasama. Kerjasama adalah hal yang alami karena negara memiliki kepentingan dalam perdamaian dan stabilitas. Institusi internasional dan hukum memainkan peran penting mendorong kerjasama dengan mengurangi konflik. Pertanyaan yang nomor 3, jelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional dan berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Dampak positif. Dampak positif. Satu, ekonomi. Globalisasi meningkatkan perdagangan internasional dan investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN melalui kesepakatan perdagangan bebas. Selanjutnya, sosial dan budaya. Globalisasi memfasilitasi pertukaran budaya dan ide yang dapat memperkaya budaya lokal dan meningkatkan pemahaman antar bangsa. Contohnya penyebaran teknologi dan investasi melalui internet. Dampak negatif. Satu, ketidaksetaraan. Globalisasi dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi di mana negara atau kelompok tertentu mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan yang lain. Contohnya perbedaan besar antara negara maju dan berkembang dalam hal akses terhadap teknologi dan pasar. Yang selanjutnya, ketergantungan ekonomi. Negara dapat menjadi terlalu tergantung pada pasar global yang membuat mereka rentan terhadap krisis ekonomi global. Contoh krisis keuangan 2008 yang berdampak global karena keterkaitan ekonomi antar negara. Baik, soal yang nomor 4. Apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Peran diplomasi. 1. Mediasi dan negosiasi. Diplomasi memungkinkan negara-negara untuk berkomunikasi dan bernegosiasi untuk menyelesaikan perbedaan dan mencegah
mencegah konflik. Selanjutnya, membutuhkan aliansi. Melalui diplomasi, negara dapat membentuk aliansi dan kesepakatan untuk meningkatkan keamanan konflik dan mencegah konflik. Selanjutnya, pengembangan hubungan bilateral dan multilateral. Diplomasi memperkuat hubungan bilateral dan multilateral yang stabil dan produktif. Contohnya kasus kesepakatan Camp David 1978. Diplomasi berhasil mengkonkretkan antara Mesir dan Israel dengan mendatangkan kesepakatan Camp David yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat itu James Carter, yang menghasilkan perjanjiannya dalam bertahan hingga saat ini. Pertanyaan yang nomor 5. Analisis peran organisasi internasional dalam mengenai perubahan iklim global. Sebutkan 3 organisasi yang terlibat dan bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini. Satu, kontribusi United Nations Framework Convention on Climate Change atau disebut UNFCCC. Kontribusi mengadakan konferensi tahun atau COP yang mengumpulkan negara-negara untuk bernegosiasi tentang tindakan global terhadap perubahan, menghasilkan kesepakatan penting seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Yang kedua, Intergovernmental Panel on Climate Change atau disebut IPCC. Kontribusi menyediakan laporan ilmiah tentang perubahan iklim yang digunakan sebagai dasar untuk kebijakan dan tindakan internasional. IPCC menggabungkan penelitian di seluruh dunia untuk memberikan penilaian tentang kondisi iklim global. Yang ketiga, Grand Climate Fund atau bisa disebut GCF. Kontribusi ini memberi kandungan finansial kepada negara-negara berkembang untuk menggunakan negosiasi risiko kaca dan beradaptasi dengan perubahan iklim. GCF mendukung proyek-proyek yang membantu negara-negara rentan meningkatkan ketahanan iklim mereka. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.